Hai, Diana. Oke, baik semuanya. Selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, kita ketemu lagi. Halo, ada Pak James yang menyalakan kameranya. Ada Bu Sudarsi. Ya, kemudian ada Bu Dea. Halo, Bu. Oke, baik. Di malam hari ini yang lagi hujan ya, di luar mungkin di tempat Bapak Ibu, kita tetap harus semangat ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Indah. Baik, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Hari ini Dr. Indah akan membahas mengenai kehebatan dari eh, biji kakao. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan kolom chat akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, kalau begitu kita coba panggilkan ya pembicara kita yaitu Dr. Winda. Halo, dokter. Hai. Hai, sudah ada ya Bapak Ibu ya Dokter Windah ya. Baik, nanti Dokter Windah akan menjelaskan materinya. Diharapkan Bapak Ibu untuk bisa nanti segera menuliskan pertanyaan dan juga kami juga membuka untuk Bapak Ibu yang memiliki kesaksian atau testimoni bisa juga nanti menuliskan sedikit testimoninya di chat dan nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Baik, Dok, kita langsung saja ya, Dok ya. Baik, sudah Oke, muncul, Dokter? oke udah. Sudah muncul ya. Baik, silakan Dokter Windah. Thank you, Diana. Hai, teman FHI di seluruh Indonesia. Ada yang masih di jalan nggak nih kira-kira nih? Tadi saya di jalan perjalanan pulang dari kantor ke rumah 2 jam. Aduh, macet sekali. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita mau seminar jadi semangat lagi deh, ya kan? Buat teman-teman yang masih berjuang di perjalanan ya, yang masih kena macet, tetap bersabar, tetap semangat sambil ditemenin sama saya dan teman-teman yang lain hari ini ya. Dan kita sedang mau membahas topik tentang cocoa flavanol, the food of cats. Slide. Nah, kalau di suasana atau di cuaca seperti belakangan ini ya, itu juga kan kita penting banget ya untuk menjaga kesehatan kita. Karena kan lagi sering banget hujan, tapi kalau lagi nggak hujan siang-siang panas gitu kan, drastis ya dari panas ke hujan, hujan tapi panas juga, gitu kan. Dan ini bisa beresiko membuat kesehatan kita juga bisa jadi menurun. Bahkan ibarat kata ini kalau kita hanya ngomongin penyakit-penyakit atau tingkat kesehatan yang masih sebatas yang ringan-ringan. Untuk penyakit-penyakit yang lebih jauh lagi, yang lebih berat lagi, itu juga kita masih punya resiko untuk terkena. Karena kalau umpamanya kita nih nggak menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, itu kita bisa kena. Makanya kadang-kadang nih kita suka selalu disaranin, seenggaknya banyakin makan buah, banyakin makan sayur, gitu kan. Kalau nggak bisa kita imbangi dengan yang lain-lain, seenggaknya banyakin makan buah dan sayur, supaya seenggaknya bisa membantu kita juga untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, ataupun penyakit-penyakit neurodegeneratif tertentu. Nah, ini tentunya ada dasarnya ya, bukan hanya sekedar jargon-jargon semata, tapi karena sudah ada banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang mendukung konsep ini. Di mana ternyata setelah diteliti, setidaknya sebagiannya dari si buah dan sayur ini terdapat kandungan flavonoid yang memberikan efek kesehatan bagi kita. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavonoid, flavonoid itu dia adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh kita temukan tuh memang utamanya adalah di buah dan di sayur. Tapi ternyata selain dalam buah dan sayur, dia juga ada di sumber-sumber lain seperti teh, red wine, dan juga coklat atau kakao. Nah, yang unik di sini adalah pada kakao itu ternyata kadar flavonoidnya itu bisa dibilang adalah yang tertinggi di antara sumber makanan yang lain. Karena kandungan flavonoidnya bisa mencapai lebih dari 10% dari si kakao itu sendiri. Slide.
Nah, siapa sih kita nggak tahu coklat? Saya rasa pasti semua tahu coklat ya. Image-nya coklat itu tuh selalu image-nya adalah sesuatu yang enak gitu. Dan ini bukan baru sekarang, tapi sudah dari zaman dulu ya, sudah ratusan tahun yang lalu, coklat itu adalah suatu makanan yang enak, suatu makanan yang lezat. Cuman ya itu dia, orang hanya sebatas taunya dari sisi enaknya aja. Orang nggak tahu kalau ternyata itu bisa menyehatkan juga loh. Karena ternyata dalam kokoa itu dia ada kandungan flavonoid, procyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide lagi. Nah, kalau soal makan coklat, mungkin kalau di Indonesia kita banyak sih sebenarnya orang yang suka ya dengan coklat. Cuman takut untuk banyak konsumsi coklat. Kenapa? Karena image-nya ya coklat itu ada banyakan jeleknya dibandingkan bagusnya. Jadi kalau umpamanya kita banyak makan coklat nih, aduh nanti gemuk, nanti giginya rusak, nanti apa namanya macam-macam deh ya, punya nanti jadi diabetes segala macam lah ya. Jadi kebanyakan minusnya dibandingkan plusnya kalau konsumsi coklat. Padahal kalau di luar negeri justru mengkonsumsi coklat itu justru menjadi suatu kebiasaan kalau di sana. Contohnya, kalau di Amerika itu mereka tuh bisa konsumsi coklat bisa sampai 5,5 kilogram per tahun per orangnya. Apalagi di daerah negara-negara Eropa. Makanya kenapa apalagi Eropa ya, itu sangat terkenal banget dengan oleh-oleh coklatnya. Karena mereka aja, orang-orang Eropa, itu bisa makan coklat, bisa lebih dari 10 kilogram per tahun per orangnya. Jadi mereka tuh mengkonsumsi coklat itu udah kayak minum air ya, udah kayak minum susu gitu. Jadi banyak gitu untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Karena mereka tahu manfaat dari mengkonsumsi coklat. Slide. Nah, ternyata di dalam coklat tadi kan ada kandungan flavonoid, terutama adalah katekin dan epikatekin. Yang hebat dari katekin dan epikatekin pada coklat adalah dia itu punya molekul itu panjang. Di mana kalau pada sumber-sumber flavonoid lainnya, biasanya katekin dan epikatekinnya itu molekulnya pendek. Karena dia punya molekul yang panjang, sehingga dia punya percabangan tangannya itu lebih banyak, sehingga yang bekerja dalam mengikat radikal bebas maupun logam berat itu pun jadi lebih banyak. Gitu. Jadi lebih cepat membersihkan radikal bebas, lebih cepat dalam membersihkan logam berat. Makanya selain jumlahnya yang tinggi, efektivitasnya juga tinggi sebagai antioksidan. Slide. Nah, cuman teman-teman, untuk mendapatkan flavonoid ini juga nggak gampang, karena faktanya dalam prosesnya, proses dari biji kakao sampai akhirnya jadi bubuk coklat, itu mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Dan biasanya proses pengolahan ini malah mengakibatkan hilangnya sekitar 60% dari total flavonoid. Dan karena kan biasanya kan kalau kita mengolah cocoa, itu dari biji kakao apa dari pohon kakaonya sendiri, itu setelah matang dia dipanen lalu melalui proses fermentasi dulu. Fermentasi nanti kulitnya sudah mulai mengkerut, habis itu nanti baru bisa dibuka dan diambil bijinya. Nah, diambil bijinya ini nanti baru akan disangrai. Ya, disangrai sehingga warnanya sudah mulai kehitaman, baru nanti digerus sampai menjadi bubuk. Nah, proses ini, proses pengasaman dan juga proses pemanasan ini membuat dia punya kadar polifenol atau flavonoidnya itu jadi hilang sampai 60%. Makanya akhirnya nih yang kita konsumsi jadi cuma tinggal sedikit. Slide. Belum lagi nih, yang kita konsumsi juga kan bukan bubuk kokoanya, tapi sudah dalam bentuk coklat batang. Nah, coklat batang ini pun jadi membuat kita punya kadar kakao, kokoanya itu jadi tidak 100% juga, karena sudah mulai ada campuran-campuran lain seperti susu, gula, creamer, dan yang lain-lain. Nah, ini akan bervariasi nih kadar kokoanya ya. Kalau pada milk coklat itu biasanya range-nya sekitar 7-35%. Kalau pada dark coklat mungkin agak lebih besar ya, bisa 30-80%. Nah, ini akan membuat kadar atau efek dari manfaat antioksidannya pun jadi berbeda dan sudah tidak full lagi jadinya. Belum lagi nih kalau yang white coklat. Nah, kalau white coklat itu memang bahkan tidak ada kandungan kokoanya sehingga tidak mengandung kadar polifenol. Slide. Nah, penelitiannya juga ada banyak banget tentang ini ya.
Salah satunya ya, mulai dari ada penelitian yang meneliti atau mengamati total polifenol pada beberapa makanan dan minuman yang ada di dalam dietnya orang Amerika. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu, kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten kalau dibandingkan. Jadi kalau kokoa nih dibandingkan dengan tomat, ternyata 20 kali lebih tinggi kadarnya pada kokoa. Dibandingkan bawang putih itu 2 kali lebih tinggi, dan dibandingkan dengan anggur itu 3 kali lebih tinggi kadar polifenolnya pada kokoa. Slide. Nah, ini ya untuk kira-kira tabel perbandingannya antara coklat dan juga bahan-bahan lain. Ternyata dengan jumlah yang sama, itu kandungan flavanolnya masih yang paling tinggi adalah pada coklat. Slide. Nah, selain itu juga ada juga penelitian yang bahkan melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, manusia dan hewan ini diberikan makanan dan juga minuman yang kaya akan flavanol, lalu diteliti pada akhir periode penelitian. Ternyata dari hasilnya itu terjadi efek kardioprotektif yang berhubungan dengan fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombosit. Jadi ditemukan ternyata ada perbaikan ya pada fungsi dinding pembuluh darahnya. Terus juga terjadi reduksi trombosit juga, dan juga sudah mulai ada perbaikan pada sistem di pembuluh darah, yaitu mulai dari tekanan darah, resistensi terhadap insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, tentunya itu dia ya. Flavanol sendiri memang sebenarnya punya banyak manfaat. Salah satunya yang utama adalah antioksidan. Nah, kalau kita ngomongin antioksidan, itu terutama di sini ya, paling sering itu manfaatnya itu yang berhubungan dengan vaskular adalah manfaatnya terhadap kolesterol. Kita tentunya sering banget dengar kolesterol jahat, kolesterol baik, ya kan? Sebenarnya kenapa sih dikatakan kolesterol jahat, si LDL ini? Karena sebenarnya kalau si LDL ini dia teroksidasi, mengalami oksidasi, akhirnya kolesterol LDL akan menjadi lengket dan bisa mulai membentuk plak-plak di pembuluh darah kita. Makanya asalkan kolesterol LDL-nya tidak teroksidasi, maka dia nggak bakalan lengket sebenarnya di pembuluh darah kita. Nah, antioksidan fenolik itu berperan untuk menghambat oksidasi pada kolesterol LDL. Sama halnya juga pada ekstrak kokoa. Dari hasil riset ternyata ditemukan kokoa atau coklat itu bisa mempertahankan lemak di dalam darah kita itu bisa tetap dalam bentuk droplet. Jadi dia nggak lengket satu dengan yang lain ataupun tidak lengket pada dinding pembuluh darah gitu. Tapi ini pun akan tergantung pada konsentrasinya. Semakin banyak kokoanya, maka akan semakin banyak juga kadar lemak yang bisa tetap dijaga supaya nggak lengket. Contohnya nih, kalau teman-teman memperhatikan ya, biasanya kalau kita orang-orang bule terutama ya, mereka makan steak, ya kan, biasanya sering sekali ditemani dengan red wine atau anggur merah, ya kan. Nah, ini bukan hanya buat keren-kerenan atau tesnya enak, bukan. Tapi tidak hanya itu gitu, tidak hanya itu ya. Tapi juga karena memang red wine itu bisa menghambat oksidasi dari LDL yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi steak tersebut. Jadi supaya nih jangan sampai nanti udah enak-enak, mahal-mahal makan steak ya, tiba-tiba kolesterol malah naik. Nah, itu kemampuannya bisa mencapai 37-65% dalam menghambat oksidasi LDL. Nah, cuman kalau kita di Indonesia, kan nggak semua boleh mengkonsumsi red wine kan? Nah, jadi ini buat kita-kita yang tidak bisa mengkonsumsi red wine, itu ternyata kita bisa loh alternatifnya dengan konsumsi kokoa, karena fenol kokoa ternyata dapat menghambat oksidasi LDL lebih efektif dibandingkan red wine, yaitu sampai 75%. Jadi buat teman-teman nih yang suka makan daging-dagingan ya, sate, makan steak, grill, bakar-bakar ya, Korean barbecue contohnya kan, jangan lupa konsumsi kokoanya supaya menjaga oksidasi dari kolesterol LDL-nya. Slide. Nah, selain itu juga epikatikin juga punya efek yang banyak juga ya, yang lain-lainnya ya untuk kesehatan, seperti dalam menstabilkan tekanan darah, memperbaiki fungsi vaskular, menekan reaktivitas pada trombosit, dan juga bisa juga untuk menekan resistensi terhadap insulin, serta bisa sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Slide lagi.
Nah, selain flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine dia punya apa namanya manfaat itu untuk metabolisme protein, karena dia merupakan salah satu asam amino yang esensial ya. Nanti digunakan untuk memproduksi protein, proteinnya akan digunakan untuk membentuk sel-sel baru, sel-sel tubuh yang baru. Nah, biasanya arginine ini bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari ya. Bisa dari daging-dagingan ya, bisa daging merah, daging putih, daging atau bisa juga dari olahan susu, produk olahan susu atau dari kacang-kacangan juga bisa. Cuman memang sering sekali ya dengan bertambahnya kita usia kan dan kondisi tubuh juga yang mungkin sudah mulai ada banyak masalahnya. Ini jadi lebih sulit kita untuk mendapatkan arginine ini. Karena ya itu dia ya, kalau kita mau makannya dari daging, tujuan kita ingin dapatkan arginine, yang ada malah kolesterol, ya kan? Terus kalau umpamanya kita mau dari kacang-kacangan, pengennya arginine-nya, tapi malah jadi asam urat. Serba salah, ya kan? Itu akibatnya dengan begitu, karena kurang kita mendapatkan arginine, sel tubuh kita akan lebih melambat. Akibatnya, proses recovery di dalam tubuh kita pun jadi lebih lambat. Slide. Nah, keunikan dari arginine ini adalah kalau dibutuhkan, dia itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Nitric oxide itu adalah suatu zat yang berperan dalam membuat kita punya pembuluh darah itu bisa elastis. Jadi dia berperan untuk membuat otot-otot pembuluh darah itu bisa relaksasi maupun kontraksi. Jadi kalau dibutuhkannya melebar, dia bisa bikin melebar. Kalau dibutuhkan agak menyempit, dia akan lebih menyempit, gitu ya. Nah, nitric oxide normalnya harusnya diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita. Cuman karena tadi kita punya pembuluh darah udah rusak ya, mungkin pada kasus-kasus seperti yang kita hiperkolesterol, terus kita yang hipertensi, kita yang diabetes, ya, ini kita punya pembuluh darah itu udah mulai jelek. Akibatnya, sel endotelium kita jadi kurang mampu dalam memproduksi nitric oxide yang cukup. Akhirnya, nggak ada deh yang bikin kita punya pembuluh darah jadi elastis. Gitu. Nah, kalau dibutuhkan, arginine bisa berubah menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah itu bisa elastis, bisa melebar, agar setidaknya darah bisa mengalir dengan lebih lancar terlebih dahulu aja untuk mengantar nutrisi-nutrisi yang penting untuk seluruh kita. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original, Sweet, Daytime with Arginine, serta Flavanol Men. Slide. Nah, tadi saya udah lebih banyak membahas untuk yang original sweet dan juga daytime with arginine-nya. Nah, ini untuk tambahan yang flavanol merah, itu selain ada kandungan kokoa dan L-arginine-nya, dia juga punya kandungan yang lain yang kita adaptasi, ya. Slide. Ya memang khusus terutama untuk vitalitas pada pria, yaitu ginseng dan guarana, double G, ya. Double G ini kita mengadaptasikan dari mulai herbal khas Indonesia dan juga herbal khas Brazil, herbal khas Brazil ini kita adaptasi juga karena ternyata dua ingredients ini, dua bahan ini, itu memiliki kemampuan, memiliki senyawa-senyawa yang bagus sekali untuk meningkatkan hormon testosteron pada pria. Sehingga ini akan memperbaiki dengan lebih baik lagi sistem reproduksi pada pria. Jadi termasuk bisa meningkatkan libido dan juga kesuburan. Slide. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau kita coklatnya, coklat kalau memang bagus kan ada banyak coklat lain, apa bedanya coklat kita dengan yang lain? Nah, ini dia bedanya, tadi saya sempat sebutkan di depan ya, kalau faktanya coklat-coklat yang pada umumnya kita tahu itu mengalami proses pengolahan kokoa yang standar, ya, mengalami proses fermentasi dan juga proses pemanasan. Nah, di sini coklat kita, Cocoa Flavanol dari Berry Callebaut ya sebagai produsen kita, itu menggunakan metode yang berbeda. Di mana metode ini sudah mereka patenkan karena memang metode ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami.
Jadi, kenapa kok flavanol di dalam cocoa flavanol kita bisa tinggi? Bukan karena ditambahkan dari luar ya teman-teman, tapi memang dia punya metode yang berbeda supaya flavanol yang asli dari biji kakao itu nggak banyak yang rusak akibat dari proses pengolahannya. Dan ini sudah dipatenkan dan di dunia hanya Barry Callebaut saja yang bisa menggunakannya ya. Slide. Nah, selain itu juga sudah ada banyak sebenarnya studi klinis ya yang berhubungan dengan flavonoid dengan khasiat-khasiat dari flavanol ini ya. Dan ada beberapa yang sudah kita patenkan bahkan. Di mana salah satunya yang pertama ya ada studi klinis untuk kulit. Ternyata teman-teman ekstraksi kokoa itu bagus banget ternyata buat kesehatan kulit. Jadi bisa membuat kulit kita tuh manfaatnya tuh untuk anti agingnya. Jadi bisa memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi seperti kulit kita jadi saat masih lebih muda gitu ya. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang untuk prostat. Nah, ini biasanya untuk bapak-bapak, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin prostat, itu kan sebenarnya sangat umum untuk kita, bapak-bapak tuh mengalaminya. Sama seperti pada wanita, itu mengalami menopause. Cuman dia akan menjadi mengganggu pada saat pembesaran jadi terlalu cepat, sehingga jadi mengganggu banget dalam kualitas hidup. Bahkan kalau dia bertumbuhnya terlalu cepat, bisa beresiko malah bermutasi menjadi sel kanker. Nah, dari hasil studi klinis ini pun sudah dipatenkan bahwa ternyata ekstraksi kokoa itu bisa membantu dalam terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat. Jadi supaya nih, yang pada pria-pria ya, bapak-bapak, itu pembesaran prostatnya nggak terlalu cepat, sehingga tidak terlalu cepat dalam mengganggu atau menurunkan kualitas hidup. Slide. Lalu ada juga nih studi klinisnya untuk yang ingin menurunkan berat badan, karena ternyata dari hasil studi klinis, ekstraksi kokoa juga punya manfaat dalam menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi nih, kita yang punya lemak-lemak berlebih di dalam tubuh, itu cenderung dibakar dan diubah menjadi energi. Jadi bukan cenderung disimpan di dalam. Nah, jadi yang buat yang mau bagus sekali ya buat teman-teman mendukung pembakaran lemak di dalam tubuh. Tapi tetap ya, sudah dibakar ya jangan diisi ulang. Kalau enggak nanti nggak turun-turun berat badannya ya. Slide. Selain itu juga ternyata secara klinis juga ya, cocoa flavonoid itu ternyata memiliki efek antivirus karena flavonoid ternyata bisa menghambat perkembangan sel COVID ya. Sel virus corona itu ternyata bisa dihambat perkembangannya dengan flavonoid. Jadi nih kalau teman-teman bukan berarti jadi tidak terinfeksi ya, bukan tidak terinfeksi, tapi kalaupun teman-teman terinfeksi, si virus tersebut jadi lebih sulit untuk berkembang di dalam tubuh teman-teman akibat dari adanya flavonoid di dalam tubuh teman-teman. Sehingga dengan begitu viral load-nya bisa dijaga tetap rendah dan gejala yang teman-teman rasakan pun bisa menjadi sangat ringan atau bahkan tidak terasa. Jadi OTG deh. Slide. Lalu tentu saja ya sudah ada studi klinis juga yang memang berhubungan dengan tempat utama di mana flavonoid ini bekerja, yaitu fungsi ethelium dan juga nitric oxide. Nah, di sini dari hasil penelitian ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu berturut-turut, itu ternyata bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, sehingga ini akan memberikan manfaat untuk sirkulasi darah yang lebih lancar. Slide. Nah, sehingga makanya ini kita sudah bisa dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Makanya kita sudah bisa nih mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan ya kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat dari kita mengkonsumsi cocoa flavanol itu bisa membantu menstabilkan kita punya tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, bisa membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin sehingga bisa lebih sensitif
dan juga bisa membantu stabilkan kadar kolesterol dan mencegah oksidasi pada LDL, dan juga bisa meningkatkan lagi fungsi kardiovaskular kita. Dan tentunya karena dia merupakan antioksidan juga bisa mengurangi resiko terhadap kanker dan juga tentunya baik untuk kesehatan kulit kita. Slide. Dan untuk flavonoid ya tentu juga sama, bisa punya manfaat yang utamanya adalah kepada meningkatkan vitalitas pada pria, mulai dari mood-nya, sirkulasi darahnya, performance-nya, terus juga libido, dan juga tentunya tidak hanya sekedar untuk seksualitas semata, tapi juga bisa sebagai maintenance teman-teman menjaga kesehatan, terutama dalam mencegah terjadinya sel kanker, terutama kanker prostat gitu ya. Slide. Nah, tentunya kalau kita ingin mendapat manfaat ini, kita harus mengkonsumsi ya, dengan cara untuk konsumsi yang original maupun sweet, teman-teman pada dasarnya bisa mengkonsumsi cukup 3-5 gram sehari, itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Cuma nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, dengan case-nya masing-masing. Atau boleh juga mengkonsumsi yang DTM with Allergy9. Bisa diminum 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Slide. Nah, dan untuk yang para pria, bila ingin menambahkan lagi untuk vitalitas, boleh menambahkan dengan flavonomen dengan mengkonsumsinya cukup 2 hari sekali aja. Jadi tetap konsumsi original, sweet, atau DTM-nya, baru ditambahkan lagi dengan flavonomennya untuk ekstra vitalitasnya. Oke? So, teman-teman, yuk mari kita cegah penyakit kardiovaskular supaya kita bisa menikmati hidup lebih bahagia. Thank you. Terima kasih Dokter Winda. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya manfaat kakao untuk uh, kesehatan tubuh kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya beralih ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan mengenai acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Sudah muncul ya di layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ada FI Medical Consultant. Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa hubungi nomor WhatsApp kami. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Di nomor 0878 1706 6067. Bisa langsung di screenshot ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti sosial media kami nih, karena kenapa? Dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru mengenai promo dan juga acara yang FI jalankan untuk Bapak Ibu. Seperti saat ini, kita ada promo, bonus pairing, dan memenangkan hadiah motor impian Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Akhir tahun Bapak Ibu akan mendapatkan motor baru. Nah, ini periodenya kita mulai dari Agustus sampai nanti di 31 Oktober 2022. Untuk syarat dan ketentuannya nanti bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Kemudian, FI memberikan jalan-jalan gratis nih ke Bali. Caranya mudah banget dengan mengumpulkan 180 poin trip. Periodenya dari tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2022. Kemudian kita nanti ada acara Speak and Grow Rich. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Ali Budiman, Bapak Adam, Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Lisa Anggraini, dan ada MC-nya akan dipandu oleh Ibu Sri Mulyawati dan juga Ibu Lina Kosasih. Alamatnya di Via Renata Hotel Cimacan Puncak Jawa Barat. Tiketnya berbayar Rp750.000, namun Bapak Ibu nanti sudah bisa mendapatkan satu box Cocoa Flavanol ataupun sweet. Namun ini hanya untuk peringkat Herald dan di atasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung kejar peringkat tersebut ya, karena acaranya sangat-sangat menarik.
Kemudian kita ada bisnis preview di Bandung. Bagi warga Bandung nih nanti tanggal 16 Oktober bisa langsung mengikuti di Rumah Makan Ampera Bandung. Tanggal 16 Oktober jam 2 siang pembicaranya ada Bapak Ali Budiman, Ibu Dea Kasih, Ibu Mulyati dan juga MC-nya Ibu Lina Kosasih. Nah, kemudian dari Bandung kita terbang ke Pekanbaru, ada bisnis preview bersama Ibu Yulia, Bapak Richard, dan juga Ibu Yanti. Ada MC-nya Ibu Zamara Elvi, hari Sabtu 15 Oktober jam 2 siang, tempatnya di Hotel Bono, Pekanbaru Riau. Kemudian kita terbang lagi ke Bogor ya. Ada bisnis preview di Amaris Hotel Pajajaran Bogor, hari Kamis 13 Oktober jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, Bapak Yanto, dan juga MC-nya ada Ibu Enda. Kemudian kita terbang lagi ke Yogyakarta, ada bisnis preview bersama Ibu Dea Kasih, Ibu Kartika, Bapak James, dan juga ada MC-nya Bapak Vincent di Horais Malioboro Hotel di kota Yogyakarta. Hari Sabtu jam 8 Oktober, hari Sabtu tanggal 8 Oktober jam 2 siang. Baik, itu dia Bapak Ibu, ada banyak sekali ya acara-acara di seluruh kota ya, ada yang di Bogor, di Bandung, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik, kita langsung mulai saja ya Dok ya untuk chatnya. Oke. Oke, baik. Untuk chatnya ada pertanyaan dari Ibu Erni. Dok, buat ibu hamil bisa? Oh, tentu bisa dong. Kalau untuk ibu hamil malah bagus banget untuk menjaga supaya aliran darah ke janinnya itu bisa tetap lancar. Gitu. Jadi malah bagus untuk menutrisi di sana karena biasanya seringnya pada ibu hamil itu sering sekali malah ada resiko untuk terjadinya hipertensi ya, sehingga bisa beresiko tuh mengalami eklamsi ataupun preeklamsi. Nah, jadi untuk mencegah kondisi-kondisi ini malah sangat rekomend sekali untuk mengkonsumsi Cocoa Cuman mungkin untuk ibu hamil nggak perlu banyak-banyak minumnya ya. Jadi cukup sekitar 3-5 gram aja itu cukup untuk ibu hamil. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ada Bu Sudarsi di Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sudarsi. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Izin tanya, konsumen saya keluhannya sering buang air kecil dan berbusa. Badan lemah dan badan terasa berat. Telapak kaki terasa tebal dan kram-kram setelah minum 15 saset DTM. Rasa tebal di telapak kaki sudah mulai hilang, badannya juga sudah agak ringan, tidurnya sudah bagus, tapi buang air masih sering dan masih berbusa. Sebaiknya apa yang harus dilakukan dan apa yang bagus untuk dikonsumsi? Cukup DTM atau adakah yang lain? Oke, sebenarnya sih kalau dari sini eh sebenarnya sih justru udah bagus ya ternyata dengan konsumsi DTM sudah mulai ada efeknya gitu dan efeknya sudah cukup efektif ya di sini. Jadi kalau menurut saya untuk dosisnya tinggal diteruskan aja ya, diteruskan aja. Tentu kalau melihat dari keluhannya ini kemungkinan besar memang sudah mulai ada masalah pada ginjal. Tuh, jadi sudah mulai ada masalah pada ginjal, sehingga sudah mulai ada tuh kencingnya berbusa, kencing-kencing, juga badan juga terasa lemes dan berat, kaki juga udah mulai terasa tebal gitu ya, baal ya. Kram-kram mungkin juga bisa jadi ada asam urat juga. Jadi pada saat konsumsi DTM ini tuh sudah mulai dibersihkan ya, sudah mulai dibersihkan. Terus gejala-gejalanya sudah mulai lebih baik, mulai mengurang. Cuman memang buang air kecil kemungkinan pasti masih banyak. Tapi nggak apa-apa, dijaga aja ya. Yang penting banyaknya minum air putih. Dosis untuk flavanol DTM-nya tetap diteruskan aja dengan seperti ini karena ternyata dengan dosis tersebut sudah mulai memberikan efek. Tinggal dilanjutin aja ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas jawabannya ya Bu Sudarsi. Selanjutnya kita ke Bu Anita Sumaryani. Selamat malam Dokter Winda. Teman saya tiba-tiba jadi pelupa
lupa dan matanya kabur padahal dia tidak merasa sakit apapun sebelumnya. Kira-kira kenapa ya, Dok? Apakah Cocoa ini bisa membantu dalam proses penyembuhannya? Hmm, ini harus hati-hati ya. Takutnya ini bisa jadi stroke ringan. Ya, jadi ini harus diwaspadai, jangan-jangan stroke ringan. Coba nanti dilihat lagi apakah apa namanya, apakah ini memang stroke ringan atau ada namanya itu TIA, ya, transient ischemic attack. Jadi dia itu seperti stroke, tapi cuma sebentar. Dalam waktu beberapa jam dia balik normal lagi, gitu. Nah ini tapi gejalanya soalnya mirip ke arah sana. Baiknya sih kalau menurut saya diperiksakan untuk memastikan lagi. Ya jadi seenggaknya supaya tahu nih kondisinya sudah seperti apa, gitu ya. Justru untuk kasus seperti ini sangat rekomen banget untuk mengkonsumsi cocoa flavanol. Karena kan balik lagi ya, itu kan masuk dalam kategori stroke juga. Either itu ringan kayak berat kayak tapi tetap sama-sama stroke gitu kan. Nah, stroke itu terjadi karena adanya penyempitan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak. Bahkan kalau pada stroke ini sudah mulai tertutup gitu sehingga adanya hambatan pada aliran darah ke suatu area tertentu gitu. Di sini mungkin yang kena adalah area memori dan juga kabur gitu kan. Nah, ini kembali kan alirannya selalu ada ke area tersebut supaya jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, ini justru sangat rekomend baik supaya alirannya itu bisa tetap lancar ya. Kalau seperti ini saya sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi terutama untuk patokannya itu bisa konsumsi yang original 15 gram atau yang DTM-nya 3 saset ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga Bu Anita rekannya bisa segera kembali pulih ya kondisinya ya. Selanjutnya dari Bu Yulin. Selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana yang cantik. Selamat malam, Bu Yulin. Izin tanya, Dok, 5 hari lalu saya ketemu prospekan yang mengalami stroke yang sudah 4 tahun 5 bulan. Kaki kanan sama tangan kanan nggak bisa digerakin, tapi beliau masih bisa jalan pakai tongkat. Namun sudah 2 tahun terakhir ini beliau sudah nggak minum obat apa-apa lagi, beliau sudah pasrah. Namun setelah saya ceritakan manfaat flavanol, beliau tertarik dan beliau langsung belanja 122 CV. Nah, untuk hari pertama beliau minum itu efek baliknya buang air kecilnya beberapa kali dalam semalam. Terus hari kedua beliau merasakan sakit kepala, memang beliau juga punya penyakit mata dan hari ketiga beliau mengalami sakit di bagian tangan yang kena stroke. Nah, pertanyaan saya, apakah itu efek balik dari kokoa dan jika iya, apakah harus diteruskan minum kokoa sama DTM-nya dihentikan dulu? Jika iya, berapa kali per hari dan berapa gram? Terima kasih, dokter. Oke, nah ini justru sebenarnya bagus ya, karena bahkan di hari pertama konsumsi aja langsung memberikan efek gitu. Ini malah justru bagus sekali. Dalam artian saya ini bahkan belum tahu nih dosisnya berapa gitu kan. Tapi yang pasti adalah dengan diberikan ini ternyata langsung memberikan efek gitu. Terutama ini ibaratnya dari hari pertama, kedua, ketiga bahkan sudah mulai merasakan reaksinya pada area yang bahkan kena dampak stroke-nya gitu ya di bagian kaki dan tangannya. Jadi malah ini sudah bagus banget sih kalau menurut saya karena ini adalah artinya dosisnya sudah mulai sudah di dosis yang memang efektif dalam memberikan efek gitu ya dalam bekerja karena di kondisi seperti ini artinya memang ibaratnya kan di situ pembuluh darahnya kan sudah mulai pada nyempit-nyempit gitu kan. Begitu dibuka memang pasti akan memberikan sensasi-sensasi tertentu pada area yang dibuka tersebut gitu. Ibaratnya di kepala gitu kan, di kepala mungkin karena pertama pasti namanya stroke pasti di kepala sih. Nah, pada saat pembuluh darah itu mulai dibuka, aliran darah sudah mulai dibanjirkan ke area itu. Nah, ini akan men-trigger. Nah, ini akan mulai men-trigger sel-sel di area tersebut sehingga ini bisa memang memberikan efek-efek tertentu gitu ya, efek-efek tertentu pada area-area yang memang terdampak gitu. Jadi memang ini sebenarnya bagus. Terus dilanjutin aja ya
semangatin terus aja ya pasiennya, prospekannya, terus disemangatin, jangan khawatir dengan sensasinya itu justru malah reaksi positif gitu ya. Kalau bisa targetnya sebenarnya kalau umpamanya yang original itu tadi ya 15 gram atau yang DTM-nya adalah 3 saset per hari. Nah, ini diharapkan sih sebenarnya kalau untuk treatment-nya targetnya itu adalah sekitar 3 sampai 6 bulan. Nanti habis itu kita evaluasi, ya, evaluasi. Jadi seenggaknya memang harus sabar. Ini kan ibaratnya kan sudah menderita stroke-nya kan sudah 4 tahun 5 bulan, berarti sekitar 4,5 tahun ya. Sudah hampir 4,5 tahun gitu kan. Tentunya sudah banyak sel-sel yang rusak. Untuk membentuk sel-sel baru juga nggak bisa cepat. Ya, harus butuh kesabaran. Jadi seenggaknya rutin konsumsi 3 sampai 6 bulan nanti baru kita evaluasi untuk kelanjutannya, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cukup jelas, Bu Yulin ya. Semoga downline-nya bisa kembali sehat ya, Bu. Selanjutnya dari Ibu Erni, bisa kirim contohnya, dok, mana tahu minat. Bu Erni ini tadi bertanya mengenai yang untuk ibu hamil, dok. Oke, kita sih contoh mungkin nanti akan kita carikan ya, nanti hubungin aja ke nomor medical consultant yang tadi dikasih tahu di depan. Oke? Oke, baik. Selanjutnya dari dari Bu Erna, selamat malam. Gimana kalau untuk anak-anak yang hiperaktif ataupun autis? Oke, nah kalau untuk anak-anak yang hiperaktif maupun autis juga boleh untuk mengkonsumsi kokoalfavanol ya. Jadi karena memang manfaat kokoalfavanol yang sebagai antioksidan, manfaat antioksidan itu sendiri adalah sifatnya untuk protektif dan juga balancing gitu ya. Di mana di sini selain manfaat protectingnya, itu manfaat balancingnya juga bisa bekerja di sini karena kondisi hiperaktif itu kan dia namanya juga sudah hiper ya, hiper. Nah, sehingga ini bisa membantu untuk menjaga supaya anak-anak tersebut itu bisa lebih stabil emosinya juga gitu, lebih stabil moodnya, lebih stabil emosinya sehingga kondisi-kondisi status-status hiperaktifnya ataupun kondisi-kondisi autismnya itu bisa lebih jarang atau lebih ringan. Di mana sebenarnya hiperaktif dan juga autism itu kita jangan memandangnya itu sebagai suatu apa ya bilangnya ya, suatu kondisi yang sangat berat sekali gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita melihat hiperaktif dan juga autism itu menjadi berat? Itu menjadi berat sebenarnya karena akibat kondisi mereka, mereka jadi tidak bisa fokus. Dengan mereka tidak bisa fokus, itu akan menghambat juga proses belajar dan tumbuh kembang mereka, gitu ya. Nah, makanya di sini utamanya adalah untuk mengontrol, gitu ya, mengontrol, meredam, menyeimbangkan dari hiperaktifnya ataupun autismnya dia, supaya dia bisa lebih fokus dalam belajar dan juga menjaga timing untuk step-step tumbuh kembangnya, gitu, supaya bisa hampir menyerupai dengan anak-anak yang lebih normal, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Yance. Selamat malam, Dokter Winda yang cantik. Kalau sudah bypass dan asam lambung tinggi, bagusnya konsumsinya yang mana ya, dok? Kalau kondisi seperti ini, lebih rekomen memang konsumsi yang DTM. Ya, karena biasanya kalau sudah bypass, kondisi bypass itu seseorang dianjurkan untuk melakukan bypass karena pembuluh darah yang mengalami sumbatan itu ada banyak dan lumayan di posisi-posisi yang vital, sehingga tidak mungkin semuanya dipasang ring. Akhirnya terpaksa bypass aja sekalian, gitu kan. It means kalau di jantung saja sudah banyak, berarti di area lain, area tubuh yang lain juga ada banyak gitu, ada lebih banyak lagi. Jadi memang butuh bantuan lebih ya, sehingga lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi yang DTM. Apalagi ditambah memang kebetulan sudah ada asam lambung tinggi juga. Jadi lebih rekomen untuk mengkonsumsi DTM, karena DTM itu kan dia lebih ke diemut-emut aja di bawah lidah, jadi dia tidak melalui saluran cerna.
Tapi kalau memang terlalu sensitif asam lambungnya, boleh dikonsumsinya setelah makan, ya DTM-nya setelah makan. Dan nggak ada masalah kalau umpamanya nih sebelum minum DTM itu kombinasi juga dengan minum obat mah juga gitu ya, untuk supaya benar-benar nyaman sekali mengkonsumsinya. Oke, dan target konsumsinya kalau bisa yang DTM tadi itu minumnya 3 saset per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Lili. Selamat malam, dokter. Apakah yang dikonsumsi untuk membantu kesuburan pasangan suami istri ini untuk memiliki keturunan? oke. Nah, apa saja yang dikonsumsi? Eh, kalau saya sih lebih rekomen untuk ini ya, DTM plus flavanomen. Jadi untuk yang si istrinya konsumsinya DTM aja, yang untuk suaminya mengkonsumsi DTM plus flavanomen gitu ya. Jadi supaya kalau dari segi istri itu untuk menjaga supaya keseimbangan hormon ya, karena hormon ini penting banget ya untuk kesuburan. Jadi dengan hormon yang lebih seimbang bagi istri, itu akan lebih mudah untuk nanti mengestimasi kapan masa suburnya. Nah, dengan masa subur yang bisa diprediksi, itu akan lebih mudah juga untuk tahu kapan harusnya berhubungan, supaya bisa terjadi pembuahan dan terjadi konsepsi, gitu ya. Jadi untuk yang wanita lebih DTM, untuk menjaga tadi ya hormonal dan juga untuk mensupport juga kualitas dari pembentukan si sel off-nya. Untuk yang prianya itu DTM plus flavanomen. Jadi bukan hanya flavanomennya aja ya, tapi DTM plus flavanomen. Nah ini juga saya sering banget nih banyak yang bertanya ya, minumnya ternyata flavanomennya aja. Ya, kalau itu kurang teman-teman, karena flavanomen itu hanya sebatas untuk boosting vitalitasnya saja. Tapi untuk menjaga supporting pada pembuluh darahnya, itu harus butuh support dari original, sweet maupun DTM. Gitu ya. Jadi kalau hanya di boosting saja untuk vitalitasnya, tapi salurannya tidak dibuka juga, ya gimana mau ngefek, ibaratnya gitu ya. Atau ibaratnya jadi malah efeknya juga jadi malah terlalu kencang gitu kan, karena memang bervariasi nih komentarnya ya dalam konsumen itu ada yang malah jadi terlalu kencang, ada yang malah ada ngeluhnya malah kok kayaknya kurang berasa ya, ibaratnya gitu kan. Nah, makanya memang yang paling tepat adalah konsumsi bersamaan ya. Sorry bukan bersamaan tapi kombinasi. Jadi boleh bersamaan boleh, satu-satu masing-masing satu pagi satu malam juga boleh ya, tapi harus dikombinasi karena terutama untuk pada pria di mana untuk meningkatkan kesuburan ini kan perlu peran juga ya, hormon testosteronnya harus tinggi. Ya, hormon testosteronnya itu sangat dibutuhkan dalam memproduksi sperma. Kalau testosteronnya kurang, gimana spermanya mau cukup? Gitu ya. Nah, jadi tidak hanya semata-mata soal libido doang, tapi kualitas sperma itu sendiri pun harus dijaga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi tetap harus dikombinasikan ya, Dok ya. Tidak bisa hanya Iya men dong. saja ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari Ibu Yanti di Pekanbaru. Selamat malam, Bu Dokter. Mau tanya untuk yang trouble pada masalah hernia, baik yang mana ya, Bu Dokter? Tolong dibantu dan untuk dikonsumsi, untuk dosis konsumsinya. Terima kasih. Oke, ini kalau hernia, sebenarnya kan hernia ada banyak ya, tapi ini yang saya anggap ya, yang saya anggap nih nggak tahu sih apakah sama atau enggak, tapi ini kemungkinan yang biasanya itu orang bilang hernia itu hernia usus sepertinya. Semoga sih benar ya. Nah, yang biasanya mungkin ada beberapa yang bilangnya yang turun berok lah gitu kan. Biasanya seperti area dekat-dekat selangkangan gitu ada ketemu benjolan namanya kita sebut hernia juga karena sebenarnya hernia itu ada banyak. Tapi ini sepertinya mungkin hernianya lebih yang itu ya hernia usus ya. Nah, ini hernia sendiri kan sebenarnya itu akibat dari selaput pada dinding perut yang terbuka sehingga ususnya itu keluar gitu, ususnya keluar pada ini pun akan
tergantung dari stadiumnya ya, dari grade-nya ya, ibaratnya gitu. Kalau yang masih ringan, itu sebenarnya masih bisa akan balik sendiri, akan balik sendiri. Nah, tapi yang sudah berat, itu biasanya bahkan ibarat kata nih, dia punya usus sudah kejepit. Kalau kondisi seperti ini, itu harus langsung operasi, ya. Jadi nggak ada tuh minum-minum apa dulu, karena itu aja durasinya sakitnya setengah mati, ya. Nggak ada tuh, harus coba dulu minum flavanol, nggak ada, nggak akan sempet. Ya, kalau itu langsung aja operasi. Nah, tapi kalau kondisi yang masih bisa kembali balik sendiri, nah ini kan sebenarnya lebih kita menjaga supaya jangan terulang, ibaratnya gitu. Nah, ini sih sebenarnya kalau untuk Flavanol sih lebih kepada maintenance aja sih, supporting maintenance aja pada kasus seperti ini, supaya cedera pada ususnya lebih minimal ya, jadi nggak gampang cedera, dan kalaupun cedera akibat hernianya itu lebih mudah recovery-nya. Tapi tetap harus mengubah pola hidup kalau yang seperti ini ya, harus mengubah pola hidup. Jangan terlalu banyak angkat yang berat-berat sampai yang maksa banget ya, ngeden gitu, ngedennya terlalu kencang, itu malah bisa membuat kita jadi hernia juga. Jadi ini sih lebih kepada pola ya, pola sikap tubuh aja kalau seperti ini sebenarnya ya, di maintenance-nya di sana. Nanti untuk Flavanol lebih kepada maintenance cedera pada ususnya supaya damage-nya tidak terlalu berat sampai nanti grade-nya bisa makin bertambah lebih berat lagi gitu. Kalau untuk konsumsinya bisa yang mana aja boleh. Yang original boleh, yang sweet boleh, DTM juga boleh. Berapa banyak? Kalau yang original boleh minum yang 10 gram ya, mulai dari 10 gram per hari, atau yang DTM-nya itu bisa konsumsinya 2 saset per hari, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Grace. Malam Bu Dokter, untuk ibu hamil yang ada kista, berapa kali bisa diberikan flavanol? Terima kasih. Oke, kalau untuk kasus kista, karena kebetulan ada kista ya, tapi kondisinya juga sedang hamil. Ini emang agak tricky. Ini agak tricky karena hormonnya itu, hormon diperlukan untuk si perkembangan janinnya, tapi sekaligus juga kasih makan kistanya juga. Jadi ini lebih tricky sih kalau di sini ya. Tapi tetap saya menganjurkan konsumsinya tetap 5 gram aja ya. 5 gram aja, jangan terlalu berlebihan juga karena kita kan harus maintain ya, maintain juga karena ibaratnya di sini kondisinya kebetulan sedang hamil gitu. Dan tetap harus juga dibarengi dengan uh, medikasi dari dokter. Ya, jangan hanya nggak mau medikasi yang dari dokter, maunya hanya flavanol aja. Jangan ya. Kombinasikan akan jauh lebih baik manfaatnya. Ya, karena ini pertaruhannya agak lumayan. Jadi supaya bisa ditekan kistanya tapi sekaligus juga menjaga perkembangan janinnya. Jadi cukup 5 gram aja, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan terakhir, dok, dari Ibu Meliana Rahayu. Dok, kenapa ya kalau saya lagi konsumsi flavanol, saya lebih cepat merasa ngantuk kalau malam. Tapi kalau sedang tidak mengkonsumsinya, saya lebih kuat untuk begadang. Kayak Bu Meliana sama dok kayak kita. Oke, silakan dokter. Justru bagus dong. Justru bagus dong kalau kayak gitu. Artinya kan memang ibaratnya gini ya, kita mengkonsumsi flavanol itu memang lebih kepada keseimbangan. Itu lebih kepada keseimbangan. Justru ibaratnya pada saat ibu mengkonsumsi flavanol itu memang apa namanya reaksinya pada tubuh ibu adalah tubuh ibu malah jadi lebih rileks gitu, lebih rileks sehingga malah jadi lebih mudah untuk mengantuk. Makanya kalau seperti ini sih sebenarnya tinggal timing waktunya aja sih, waktu kapan konsumsinya yang diatur. Kalau memang ibu butuh untuk begadang malamnya, ya jangan minum malam kalau flavanolnya, minumnya kalau siang aja gitu. Tapi kalau seandainya lagi nggak ada mau ngapa-ngapain nih, ibaratnya ya malam-malam nggak ada mau ngapa-ngapain, dia minum flavanolnya malam aja supaya tidurnya justru malah lebih nyenyak. Karena ini juga sering ya kita terlalu fokus dengan kerjaan masih banyak dan segala macam, tidur kita kurang. Itu sebenarnya kita sedang mengurangi investasi kesehatan kita juga di masa depan ya. Kalau kita semakin kurang tidur, itu sebenarnya kita sedang memperpendek umur kita. Jadi kalau bisa jangan sering bergadang ya teman-teman ya.
Nah, gitu. Jadi nanti kalau memang perlu banget harus begadang, ya palingan di-change aja ya waktu minum flavanolnya lebih ke pagi ataupun siang supaya malamnya masih bisa begadang. Tapi kalau umpamanya lagi nggak ada yang perlu dibegadangin, lebih baik minum flavanol malam biar tidurnya lebih enak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Jadi kita sama ya dok ya bertiga nih. Jadi sekarang ini sama Bu Meliana. Mungkin iya. juga dengan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu lainnya yang hadir pada malam hari ini juga ada yang merasakan kok habis minum flavanol ngantuk gitu ya. Ya, oke memang karena memang flavanol itu ada memberikan efek rasa nyaman, tenang. Betul ya dok ya? Yes. Oke, baik. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi nih, Dok. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin memberikan kesaksiannya, ya, atau juga bisa juga yang masih ada yang bertanya, saya bisa berikan untuk satu orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak, mungkin kita bisa akhiri ya, Dok ya, seminar kesehatan malam hari ini. Oke, sepertinya sudah Yes. cukup jelas semua, Dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Lagi hujan seperti ini. Nah, hujan-hujan, ya seperti tadi ya yang saya katakan ya, ini bisa beresiko untuk kesehatan teman-teman, ya jadi gampang sakit, karena juga udara juga, perubahan udara juga yang suka drastis, ini memang kurang bagus untuk imunitas kita biasanya. Jadi, ini berpotensi untuk menghambat aktivitas teman-teman. Jadi jangan pernah lupa untuk konsumsi terus flavanolnya, apalagi seduh-seduh hangat kan enak ya sambil hujan-hujan ya. Jadi supaya selain kenikmatannya, tapi juga bisa membantu meningkatkan imun teman-teman supaya tetap sehat dan bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Oke? Jadi stay healthy, stay strong, stay apa ya? Pokoknya tetap bersemangat ya. Keep on fire dan selamat beristirahat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, karena seminar kesehatannya juga sudah selesai ya. Jangan lupa nih langsung cepet-cepet minum Cocoa Flavanol sebelum istirahat, sebelum tidur, supaya tidurnya makin pulas ya. Tidurnya juga makin berkualitas. Apalagi hujan-hujan gini ya, Dok ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di topik yang sangat menarik tentunya. Jangan lupa Bapak Ibu yang masih berada di wilayah Jabodetabek nanti bisa langsung mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda di hari Selasa jam 2 siang. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat siang, selamat malam semua, selamat beristirahat. Bye-bye. Selamat Terima malam, kasih selamat Bu pagi. Diana Selamat malam dan semua. Dr. Winda. Selamat Ya. malam.